Kita lanjut ke nomor 19 UN Kimia tahun 2014. Di antara rumus struktur berikut yang mempunyai titik didih tertinggi adalah, nah di situ terlihat ada 5 ya, ada 5 senyawa organik. Kalian bisa lihat di sini ada yang seperti ini, dan seterusnya. Dan dia menanyakan itu tentang titik didih. Nah, sekarang logikanya nih ya, titik didih tinggi itu artinya senyawanya itu semakin sulit berubah dari cair menjadi gas. Artinya apa? Artinya interaksi antar molekulnya ya itu makin kuat. Logikanya seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu mana yang interaksi antar molekulnya itu yang paling kuat di antara 5 senyawa ini tadi gitu. Dan kalau di senyawa organik seperti ini teman-teman, yang kita cek nanti adalah gaya dipolnya. Gaya dipol-dipolnya yang paling kuat itu antara siapa dengan siapa. Maksudnya antara senyawa yang mana itu yang gaya dipol-dipolnya lebih kuat. Dan gaya dipol-dipol ini itu akan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, akan dipengaruhi yang pertama itu oleh panjang rantai, dan yang kedua itu akan dipengaruhi oleh bentuk rantai. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya rantai yang semakin panjang dan bentuknya itu semakin lurus, itu titik didihnya semakin rendah karena dia interaksi antar molekulnya lebih lemah gitu ya. Berbeda dibandingkan dengan yang dia rantainya itu tidak panjang, which mean dia artinya cukup panjang tapi bentuknya itu lebih compact atau lebih apa ya, kayak lebih padat, lebih pejal seperti itu, dia interaksinya akan lebih kuat dibandingkan yang bentuknya rantai. Jadi sekarang tinggal kita bandingkan aja dua faktor ini dengan di masing-masing senyawa tadi ya. Kita lihat yang rantainya paling pendek itu pasti titik didihnya paling rendah ya. Jadi kita lihat ini ada berapa masing-masing ya. Ini ada berapa rantai? Ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 rantai. Kemudian ini ada 4 rantai. Yang ini ada 5 rantai. Kemudian ini ada 5 rantai ya. Dan ini ada 3 rantai. Nah, berarti kalau kita lihat dari yang paling panjang, artinya rantai yang paling panjang, berarti sudah pasti yang ini nggak mungkin karena dia paling pendek. Kemudian yang ini dan ini juga nggak mungkin, yang A dan B, karena ada yang lebih panjang, yang 5. Tinggal bedanya adalah yang C, ya pilihan yang C ini dia bentuknya lebih compact. Tapi kalau yang D itu bentuknya kayak rantai yang lurus begitu. Nah, kita tahu kalau bentuknya ini lurus seperti ini, itu cenderung interaksinya lemah sekali. Dipol-dipolnya lebih lemah. Itu berbeda dengan ini yang dipol-dipolnya lebih kuat. Maka dari analisis ini bisa kita simpulkan bahwa titik didih yang C itu akan lebih tinggi dibandingkan titik didih yang D. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita akan bahas beberapa soal lagi. Tetap di Ini Budi.